Protein adalah salah satu nutrisi yang penting, sebab protein dibutuhkan tubuh untuk mengatur sistem metabolisme pada tubuh, serta membantu darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh organ penting. Mencukupi kebutuhan protein dimulai sejak dini agar terhindar dari berbagai gangguan kesehatan. Protein yang ada di dalam tubuh berfungsi untuk mengidentifikasi dan menghancurkan antigen yang membahayakan seperti patogen yang masuk ke dalam tubuh. Maka apabila kekurangan protein, hormon yang akan meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya yang akan menjadi semakin rendah dan dapat menimbulkan masalah kesehatan kelak ketika dewasa. Urusan tumbuh kembang anak selalu menjadi prioritas orang tua. Setiap fase tumbuh kembangnya perlu dipantau agar selalu berjalan sesuai harapannya, termasuk perkembangan fisik tak terkecuali rambutnya. Sedangkan masalah rambut merah pada anak memang bisa menjadi tanda anak kekurangan protein atau gizi. Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Anissa, spesialis anak. Halo dokter. Halo Dr. Eko. Oke, senang sekali Dr. Anissa bisa hadir di sini nih. Sama-sama. Oke, dokter, ini ngomong-ngomong ini banyak sekali ibu-ibu terutama yang nanya-nanya ke saya, dokter kelas, anak saya rambut merah nih, apakah kekurangan gizi atau kekurangan protein nggak? Nah itu gimana dokter? Itu benar atau enggak sih dok? Nah sebenarnya itu nggak sepenuhnya salah ya. Cuma yang mesti digarisbawahi adalah tidak semua anak dengan rambutnya merah pasti dia kekurangan gizi atau kekurangan protein. Itu sebenarnya yang mesti dilurusin. Nah sebelum itu apa sih tanda-tanda kekurangan protein pada anak? Oke, mungkin sebelumnya saya bahas sedikit tentang protein ya. Nah protein sendiri adalah salah satu makronutrien, yaitu salah satu kandungan gizi yang kita butuhkan dalam jumlah yang besar sehari-harinya, berbarengan dengan karbohidrat dan lemak. Nah, protein ini juga sangat-sangat penting banget buat pembangun organ-organ tubuh dan otot-otot, terutama betul, zat pembangun, terutama buat si kecil. Nah, kalau misalnya kita kekurangan dalam jumlah yang banyak, tentu saja akan ada gejala yang muncul. Yang paling objektif adalah kalau untuk di anak kita lihat dulu kurva pertumbuhan dan perkembangannya. Objektif itu kan kita bisa ukur ya, jadi tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan, itu kita plot dulu. Salah satu gejala yang paling sering ketemu adalah gangguan pertumbuhan di kurva pertumbuhan sesuai usianya si anak. Itu dulu yang paling sering. Karena biasanya gejala-gejala itu tuh muncul di akhir atau pada saat kekurangannya sudah sangat-sangat parah. Gitu. Jadi yang harus dipantau adalah kurva pertumbuhan si anak dulu. Kalau di 0 sampai 5 tahun kita pakai kurva WHO 2005, kalau di atas 5 tahun kita pakai kurva CDC 2000. Nah, ini nih yang sering ditanyakan sama orang tua. Walaupun yang nggak semuanya ya. Semua rambut berwarna merah itu ya. Kekurangan gizi dan protein. Tapi salah satu tandanya yaitu apa sih manfaat sebenarnya protein pada tumbuh kembang anak juga dok? Oke, sebenarnya apa sih fungsi si protein ini sendiri? Nah, protein ini apalagi yang kita dapatkan dari protein hewani atau daging-dagingan itu sangat-sangat penting, terutama yang kita ambil adalah asam amino esensialnya yang sebenarnya nggak bisa diproduksi juga sama tubuh kita, makanya kita harus ambil dari protein hewani yang dari makanan. Betul. Nah, fungsinya apa? Yang paling utama adalah dia zat pembangun. Pembangunnya juga nggak cuma otot, nggak cuma organ, tapi yang paling penting adalah ini kalau buat anak, yaitu sambungan sel-sel saraf yang ada di otak si anaknya itu sendiri. Yang kedua adalah untuk menyambungkan sel-sel saraf atau neurotransmitter di otak. Supaya apa? Supaya anak-anak Indonesia jadi anak yang pinter, IQ-nya bagus. Yang ketiga adalah yang nggak kalah penting adalah untuk sistem imun atau sel-sel imunitas kita. Tanpa adanya protein yang cukup, nggak akan bisa nih sel-sel di dalam badan kita memproduksi antibodi yang cukup untuk melawan virus, bakteri, ataupun patogen yang ada di luaran sana, benar. Dan yang terakhir adalah untuk membantu kerja growth hormone atau hormon pertumbuhan. Benar. Kita nggak mikir sekarang anaknya sehat, tapi kita harus mikir anaknya harus tinggi, dia harus cerdas, supaya apa? Biar bisa bersaing sama anak-anak yang dari luaran sana, benar. Kurang lebih itu sih fungsi protein. Ternyata sekompleks itu ya protein ini, dan sangat penting untuk kita perhatikan jumlah intake-nya untuk anak-anak kita ya. Andai kata berarti anak itu misalnya berapa kilo dokter? 10 kilogram misalnya anak 1 tahun, 10 kilogram, berarti satu hari dia membutuhkan protein sekitar 10 sampai 15 gram. 15 gram itu sekitar apa kalau daging kalau sapi? Misalnya saya perumpamannya mungkin 2 ya. Kalau telur itu per 100 gramnya dia sekitar 13 gram protein. Per 100 gram tuh kurang lebih 2 butir telur.
Oke. Itu 13 gram. 13 gram. Jadi mungkin dia satu telur ditambah satu lagi separuh daging paha ayam. Nah, kalau paha ayam sendiri tanpa tulang, tanpa kulit, itu per 100 gramnya sekitar 24 gram protein, jadi lebih tinggi. Lebih tinggi ya, dan Betul. udah memenuhi berarti ya? Udah, berarti sebenarnya setengah paha ayam sama satu butir telur ayam untuk anak 1 tahun 10 kg cukup. Oke, Dokter Raisa, ini nih gimana nih mengatur pola makan agar si kecil kita atau bayi kita ataupun anak kita tumbuh kembangnya sehat atau dikatakan baik lah, dokter. Oke, kalau ngomongin berbicara tentang pola makan, nih hal yang sangat-sangat ini banget buat orang tua ya, sangat-sangat menguras tenaga dan menguras hati kan? Ya benar, padahal sebenarnya pola makan yang sehat itu kita mulai dari keluarga, itu dulu yang paling penting. Kalau kita bicara anak, makanan pendamping ASI itu kita mulai dari usia 6 bulan apabila anaknya sehat. Kemudian episode 2 tahun pertama kehidupan itu sangat-sangat penting untuk menanamkan cara makan dan pola makan yang benar. Jadi selalu pasti dokter anaknya bilang, Bu, MPASI ini penting banget ya, kita pantau ketat terus supaya apa? Supaya nanti setelah umur 2 tahun anaknya udah enak ya? banget pola makannya. Yang pertama kita selalu bilang kalau 0 sampai 6 bulan ASI adalah yang terbaik. Nah, ASI begitu eksklusif. betul, ASI eksklusif. Setelah usia 6 bulan kita mulai makanan pendamping ASI. Kita selalu bilang kunci dari makan yang baik adalah konsisten dan bervariasi. Setelah konsisten memberikan jam makan yang teratur, aturan makan yang baik dengan duduk, tidak sambil nonton, tidak sambil lari-larian, kemudian siklusnya benar, Bagus, ya. bersamaan dengan keluarga yang lain. Setelah konsisten, jangan lupakan juga menu yang bervariasi. Kenapa? Karena anak itu emang Gampang usianya bosenan, benar. Kita orang tua nih harus pinter-pinter milih, cari mood yang oke. Gimana caranya pada saat jam makan anaknya happy. Dia ngeliat piringnya, wah warna-warni piring aku, bentuknya lucu-lucu. Nah, ini sebenarnya yang juga penting banget. Jadi selalu kita bilang konsisten dan bervariasi. Feeding rules-nya jangan sampai bergeser. Karena begitu setahun pertama dia start makan, pola makannya udah oke, nanti setelah 2 tahun insya lebih Allah smooth, lebih anaknya gampang ya? mudah banget. Tapi mungkin ini dokter, ada pertanyaan mungkin makanan apa sih dok simpelnya deh yang setidaknya memenuhi gizi harian? Tadi kan dokter udah katakan memenuhi protein ada yang penting 1 telur, 1 paha ayam. Ya betul. Itu udah cukup kan? Per hari. Per hari? Ya, tapi itu berganti-ganti ya. Berganti-ganti ya? Benar, proteinnya bisa diganti ke yang lain. Gini, kalau kita membayangkan 1 piring anak kan sesuai usianya porsinya berbeda-beda. 1 piring anak kalau kita anggap 1 tahun saja, itu kurang lebih separuh porsinya pasti kita isi sama karbohidrat. Buat sumber energi dia harian. Kayak nasi? Betul, nasi, kentang, okay. ubi, jagung, bisa juga karbohidrat yang lebih kompleks, misalnya mihan, pasta, roti. Bisa juga ya? Betul, makan tidak selalu nasi. Nah, ini juga kadang-kadang orang tua suka lupa ya. Itu orang Indonesia ya? Ya, benar. Setengahnya? Nah, setengahnya karbohidrat. Kemudian 2/3 sisanya, ini kan tinggal sisa setengah nih. Nah, 2/3-nya protein hewani. Oke, daging-dagingan ya? Betul, daging-dagingan, telur, ikan, ayam, terus kemudian seafood boleh. Nah, 1/3 sisanya sayur dan buah-buahan secara bergantian. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, kurang lebih sama sih, nggak terlalu berbeda jauh. 40%-nya karbohidrat, 30%-nya protein hewani dan nabati, sisanya sayur dan buah-buahan. Kurang lebih dalam 1 piring itu seperti itu. Atau isi piringku ya dok, gitu. Jadi kita sebagai orang tua memang harus bijak dalam memilih makanan yang tepat dan memvariasikan ya yang paling penting. Dan ada faktor-faktor pendukung ya, kayak piring yang cantik, gelas dan lain dokter sebutkan Bentuk tadi ya. makanan itu juga Iya. penting. Oke, terima kasih dokter Anissa, informasinya sangat jelas. Sehat selalu ya dok. Sama-sama dok. Iya, oke pemirsa, penting banget untuk menjaga asupan makanan kita terutama protein terhadap si kecil kita. Para pemirsa, para orang tua, sayang banget kalau tidak menyaksikan episode ini. Oke, tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Eker setelah yang satu ini.